Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap 11 pelaku pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. 2 perempuan yang sedang berboncengan sepeda motor tewas dilindas truk muatan tanah. Seorang pria di Bulukumba tanam ganja. Saat panen, ganja dijual melalui media sosial. Buntut dari insiden pembakaran dan perusakan gedung DPRD Sulawesi Selatan dan gedung DPRD Makassar, polisi menangkap 11 orang tersangka. Mereka diduga memiliki peran berbeda-beda dalam peristiwa yang merenggut korban jiwa itu. Aksi anarkistis pengunjuk rasa menyisakan puing-puing bangunan dan bangkai mobil serta sepeda motor di halaman gedung DPRD Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Tak ada aktivitas kedewanan karena para legislator berkantor di rumah masing-masing lantaran ruang kerja mereka rusak parah. Sementara ini kami berkantor di masing-masing rumah, tapi kegiatan terkait dengan proses kedewanan itu tetap berjalan lewat via Zoom. Selanjutnya hari ini sebenarnya dari beberapa hari yang lalu pasca kejadian kemarin kita sudah beberapa tempat yang kita kunjungi untuk bisa permintaan gedung termasuk sewa, tapi sampai dengan saat ini belum ada yang memutuskan untuk mengiyakan mana gedung-gedung yang bisa kita sewa. Unjuk rasa yang berujung ricuh Jumat lalu, gedung DPRD Kota Makassar dan gedung DPRD Sulawesi Selatan dibakar massa. Insiden itu juga menewaskan 3 orang yang terjebak dalam kebakaran di gedung DPRD Makassar. Akibat kebakaran, gedung berlantai 4 itu rusak parah. Kerugian ditaksir mencapai 250 miliar rupiah. Polisi menyelidiki kasus anarkistis tersebut, memburu sejumlah nama yang diduga pelakunya. Kita lihat di sini aset negara terbakar dan juga ada saudara kita harus meninggal dunia di tempat ini. Ini proses yang kita lakukan dan tentunya ini akan lebih memperjelas nanti apa yang terjadi di sini. Dan yang terpenting potensial suspek sudah ada. Dari hasil penyelidikan, polisi meringkus 11 orang tersangka yang ditangkap dari berbagai tempat berbeda. Hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus perusakan dan pembakaran DPRD Sulawesi Selatan. Sedangkan 8 orang lainnya jadi tersangka untuk kasus perusakan dan pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan sudah mengamankan 11 orang yang terkait dengan pengerusakan di DPRD Kabupaten atau Kota Makassar ini dan juga yang ada di provinsi. Ada 3 yang melakukan pengerusakan dan pembakaran di DPRD provinsi, kemudian 8 di Kota Makassar. Sekarang sudah ditetapkan tersangka. Untuk mengungkap peran masing-masing, para tersangka diperiksa di Polda Sulawesi Selatan. Tim Liputan melaporkan. Anggota DPRD Sulawesi Selatan untuk sementara akan bekerja di kantor dinas yang berada di Makassar. Mereka menilai beberapa kantor dinas masih layak digunakan, namun keputusan itu masih menunggu pembahasan bersama dengan dinas provinsi. Setelah dibakar pendemo pada Jumat lalu, gedung DPRD Sulawesi Selatan belum bisa digunakan. Untuk memastikan aktivitas legislatif tetap berjalan, anggota DPRD Sulawesi Selatan rencananya akan berkantor di kantor dinas. Rabu siang, sejumlah pimpinan DPRD Sulawesi Selatan meninjau kantor dinas di Makassar. Mereka mengecek kantor dinas pekerjaan umum Bina Marga dan Konstruksi di Jalan APP Tarani, Makassar. Mereka memeriksa satu persatu ruangan yang tidak terpakai, termasuk area parkir yang rencananya digunakan oleh 85 legislatif. Selain itu, pimpinan DPRD Sulawesi Selatan juga meninjau kantor Dinas Perhubungan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ketiga lokasi itu dinilai cukup layak dijadikan kantor sementara. Pertimbangannya yaitu keamanan dan lokasinya yang strategis. Kendati begitu, keputusan akhir akan ditentukan setelah DPRD Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan sambil menunggu penyelidikan dan renovasi gedung.
Tentu ini masih perlu dikaji secara mendalam, mengingat bahwa masa berkantor kami pasti tentu tidak akan singkat ya, pasti akan mungkin akan butuh waktu yang cukup panjang. Nah, gedung DPR sementara ini bersama Pak Gubernur tentu saja kita putuskan, tentu kita akan tetap fungsikan gedung kita di DPRD, sekaligus juga kita akan inventaris beberapa barang-barang yang masih bisa digunakan di kantor DPRD. Sejumlah ruangan dan bangunan di gedung DPRD Sulawesi Selatan tidak dapat digunakan karena rusak usai terbakar. Namun sebagian ruang kecil yang selamat dari kobaran api tetap digunakan untuk rapat paripurna dan rapat komisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sidang Komisi Kode Etik yang digelar Divisi Propam Polri memutus Kompol Cosmas Kajugaya diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri tersebut menangis saat mendengarkan putusan pemberhentian tidak hormat. Kompol Cosmas Kajugaya, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri menjalani sidang kode etik sejak Rabu pagi di Gedung Transnational Crime Center, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam sidang yang berakhir pada Rabu malam, Komisi Kode Etik Profesi yang digelar Divisi Propam Polri memutuskan Kompol Cosmas Kajugaya diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ia dinilai tidak profesional dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Kompol Cosmas menangis saat mendengarkan putusan pemberhentian tidak hormat yang dibacakan Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik Kombes Heri Setiawan. Kompol Cosmas mengatakan tidak ada niat untuk membuat orang celaka hingga menyebabkan pengemudi ojek daring Afan Kurniawan meninggal dunia. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Kompol Cosmas Kajugaya dan 6 oknum Brimob lainnya diduga terlibat insiden tertabraknya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan oleh Rantis Brimob dalam aksi unjuk rasa di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam 28 Agustus 2025. Tim Liputan melaporkan. Satu tuntutan rakyat terkabulkan. DPR menghentikan tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025. Lalu bagaimana dengan 17+8 tuntutan rakyat yang lain? Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Satu tuntutan rakyat terkabulkan. Tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan per 31 Agustus 2025. Pernyataan Wakil Ketua DPR ini diucapkan di depan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan sejumlah organisasi mahasiswa. Kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tuntutan lain yang tengah diperjuangkan adalah agar pendemo yang ditangkap dan ditahan segera dibebaskan. Pimpinan DPR memastikan akan berkomunikasi soal ini dengan kepolisian. Kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentunya. Kita akan lihat kasus apabila memang dapat dikomunikasikan, kita akan komunikasikan. Ini di luar yang kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis yang memang terbukti. Lalu bagaimana dengan nasib 17+8 tuntutan lainnya yang digaungkan rakyat? Masih ada beberapa tuntutan jangka pendek yang jadi PR. Sementara deadline yang diberikan rakyat hanya sampai 5 September. Akankah pemerintah bisa kabulkan semuanya? Tim Liputan MSCTV melaporkan.
Biasakan pakai helm saat mengendarai sepeda motor, karena kalau tidak bisa jadi nasib Anda akan seperti dua perempuan di Maros saat kecelakaan. Dua perempuan yang sedang berboncengan sepeda motor tewas usai kepalanya terlindas truk muatan tanah. Sopir truk sempat kabur karena takut dihakimi massa. Di Mangimpang, 2 orang meninggal langsung mati di tempat. Dua perempuan ini seketika tewas di tempat usai terlibat kecelakaan dengan truk tambang bermuatan tanah di Jalan Poros Tanra Lili, Tompo Bulu, Desa Todopulia, Kecamatan Tanra Lili, Maros. Kecelakaan maut bermula saat sepeda motor yang dikendarai Sarifah berboncengan dengan Nirma melintas di jalan ini tanpa helm. Saat itu sepeda motor jatuh ke badan jalan, diduga karena Sarifah rem mendadak. Naasnya dari arah berlawanan, truk muatan tanah melaju kencang sehingga melindas kepala kedua korban yang masih di bawah umur. Sepeda motor korban masuk ke dalam kolong truk hingga ringsek. Sopir truk sempat kabur takut diamuk massa. Kini sang sopir sudah ditangkap oleh polisi untuk dimintai keterangan. Kendaraan roda 2 ini dari arah Tompo Bulu menuju Tanra Lili. Sesampainya di TKP, kemungkinan merem mendadak, akhirnya jatuh ke kanan, dan kendaraan roda Puso roda 10 melintas dari arah Tanra Lili menuju Tompo Bulu, sehingga tidak bisa dikendalikan, dia terjadi laka lantas. Untuk sopirnya sudah diamankan, semua kendaraannya sudah semua diamankan. Setelah dibawa ke rumah sakit, kedua jasad korban diserahkan ke pihak keluarga. Kecelakaan ini bisa menjadi contoh bahaya berkendara sepeda motor tanpa menggunakan helm. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.